Nama binaragawan asal Bali Justin Vicky tiba-tiba mencuat. Ia meninggal dunia saat tengah melakukan back squat dengan menggunakan barbel seberat 210 kg. Niat awal mungkin memacu diri, tapi apa daya, justru maut menjelang. Video detik-detik Justin Vicky tertimpa barbel seberat 210 kg ini pun ramai beredar di jagat maya. Sebenarnya Justin saat itu tak sendiri. Seseorang mendampinginya latihan. Namun kala insiden terjadi, pendampingnya pun tak kuasa membantu mengevakuasi barbel yang beratnya luar biasa itu. Saat itu juga Justin segera dilarikan ke rumah sakit. Operasi darurat dilakukan, namun cedera leher yang sangat parah merenggut nyawanya. Apa yang salah? Itu kan dia itu masih video callan sama ibu jam 4. Dia bilangnya, "Bu, ibunya kangen." "Iya." "Kok bilang gitu kamu?" "Iya, Bu. Kalau ibu kangen lihat saya." Gitu. Terus, "Loh, kenapa kamu kok ada di rumah sakit?" "Iya, Bu. Saya habis kecelakaan di Bina Raga. Leher saya itu patah tulang." Iya, patah tulang leher." Terus ibu nangis. "Bu, jangan nangis, berdoa aja, nanti saya itu mau operasi." Terus mau operasi bilang ke Pak D. Pak D-nya kan ada di Bali juga. "Oh iya," gitu. Terus ibu ditelepon sama adik saya disuruh ke Bali. Terus ibu berangkat ke Bali, nyampainya di sana sudah jam 11. Sudah anak saya sudah tidak sadar. Setelah kehilangan bagaimana? Sedih. Dia kan anaknya baik gitu ya, ramah lagi. Dia tidak pernah ini itu, tidak pernah sama tetangga, tidak sama teman, tidak tukaran, tidak apa-apa. Kalau Kak Vicky-nya itu, soalnya yang nggak terima pas gimana gitu kan, anak saya sudah meninggal, biar dia tenang tuh. Ikhlas, iya. Penggiat olahraga sekaligus binaragawan Ade Rai bahkan pernah membantu produksi film dokumenter mengenai fenomena yang kerap jadi gunung es ini. Dan akhirnya muncul pertanyaan, seberapa besar upaya kita mengeluarkan keringat jika ujungnya bukan sehat tapi malah maut mendekat? Karena masih ramai nih Mas soal yang itu, yang Justin Vicky waktu angkat beban 200 kilo terus nggak kuat nahan akhirnya jatuh dan meninggal. Sebenarnya nih Mas ya, yang jadi pertanyaan itu kan dia sebetulnya udah pengalaman ngangkat beban berat. Yang salah itu teknisnya atau karena bebannya yang keberatan atau orang yang penjaga atau PT-nya itu kurang Mas? Iya, jadi sebenarnya kalau ditanya jawabannya tiga-tiganya tepat sekali ya. Makanya kenapa sebenarnya ada nuansa kecelakaan di sana. Jadi artinya jarang sebenarnya terjadi apalagi sampai terjadinya yang namanya prematur kematian gitu ya. Kalau seandainya biasanya terjadi kecelakaan itu lebih kepada biasanya lead to injury aja ya, cedera ya. Apakah mungkin ototnya ketarik atau persendiannya bermasalah atau bahkan mungkin paling fatal sefatal-fatalnya misalnya patah gitu atau apa ya. Tapi kalau sampai terjadi prematur kematian ketiban itu sebenarnya satu hal yang sebenarnya bukan tidak boleh ya, tapi seharusnya mungkin tidak terjadi. Tapi kembali lagi, kecelakaan itu selalu tidak bisa dibahas secara logika. Jadi pertama-tama saya turut berduka cita dan juga menyampaikan keprihatinan yang sebesar-besarnya, dan juga mungkin bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kekuatan ya, intinya itu aja dulu. Kedua, memang sekali lagi banyak orang kan berlomba-lomba untuk mau bilang memberikan penyalahan gitu ya, atau fault finding gitu ya, soal bahwa ini salah ini apa. Mungkin kalau saya lebih melihatnya lebih kepada apa sih kira-kira hikmah yang bisa diambil gitu aja. Jadi nomor satu, tepat sekali jawaban daripada pertanyaan daripada Mbak tadi sebenarnya adalah jawaban saya. Yang ke satu adalah bebannya terlalu berat, itu ada nuansa ego lifting di sana, di mana
harusnya kita nggak punya kemampuan seperti itu, tapi kenapa kita memaksakan hal tersebut gitu ya. Itu yang kedua, tepat sekali ada peran personal trainer atau training partner kita yang sebenarnya mungkin bisa punya komunikasi yang baik juga sebenarnya bersama kita pada saat sebelum melakukan. Dan yang ketiga tadi tepat sekali secara teknisnya. Nah, kita bahas satu-satu dulu secara teknis dulu ya. Jadi pertama, kalau kita berbicara mengangkat beban itu dengan ini kita berbicara case-nya adalah free squats gitu ya. Jadi yang aman tentunya adalah kalau kita melakukan squats itu ada yang namanya rack squat atau squat rack gitu ya. Nah, squat rack itu memungkinkan kita untuk punya kanan kiri itu ada yang namanya bar yang membantu kita kalau seandainya kita nggak kuat itu dia akan jatuhnya ke bar itu. Jadi nomor satu, safety itu harusnya ada gitu ya. Nah, bukan yang langsung lepas aja begitu aja nggak ada gitu ya. Jadi ada safety itu ke satu. Kedua, dari segi penempatan barnya sendiri, kadang-kadang memang kalau berdasarkan secara teoretis mungkin powerlifting akan lebih baik kalau seandainya bar itu memang adanya di belakang pundak kita atau di belakang trapesius kita. Sehingga jadi kalau seandainya sampai jatuh ke belakang, kalau seandainya kita nggak kuat, cenderung tendensinya kita, kecenderungannya pasti buangnya ke belakang. Tapi ini dia masuk ke depan, masuk ke terlalu naik ke atas, jadi artinya di atas pundak kita. Nah, itu sebenarnya style dalam angkatan sih sebenarnya. Tapi memang kalau seandainya dia ada di sana, wajar nggak kalau kecenderungannya seandainya nanti nggak kuat, akhirnya kita jadi membungkuk gitu. Jadi itu wajar saja. Nah, tapi kembali lagi, masuk ke poin nomor 3, di mana si personal trainer atau training partner kita pada saat membantu kita megang, misalnya contohnya megangnya seperti ini besinya, kalau seandainya nggak kuat, dia tinggal tarik aja. Kalau seandainya misalnya bebannya terlalu berat dan orang yang nggak kuat, biasanya dia langsung masuk dan langsung memeluk, kalau istilahnya memeluk gitu ya. Apakah memeluknya di perut atau bahkan sampai ke dada kadang-kadang juga ya gitu ya. Nah, jadi itu cara kerja dalam hal mungkin buat membantu spotting gitu ya, namanya spotting sebagai spotternya. Jadi dikunci jadi perutnya gitu ya memeluknya, Mas ya? lalu dikunci perutnya, kunci pinggangnya gitu, jadi pinggangnya dikunci, perutnya kekunci. Nah, pada saat itu kalaupun nggak kuat, pasti teman kita tentunya yang tidak mengangkat kan punya kekuatan untuk membantu, untuk membuat supaya posisi badan kita tetap berada dalam posisi yang aman, lurus gitu, sehingga kita bisa minimal paling tidak membalikkan si besi itu kembali ke barnya gitu. Atau kalaupun nggak bisa, ya kita masih bisa ada kekuatan sehingga tidak terjadinya kayak semacam kalau ini kan jadi kepanikan ya, tiba-tiba bebannya turun langsung, tidak ada yang bisa menolong sama sekali, dan akhirnya respon mungkin reaksi gitu ya, lebih kepada reaksinya yang mungkin salah ketika barnya malah dibuang ke depan, sehingga akhirnya otomatis lehernya jadi ikut jadi menahan beban tadi yang begitu berat. Nah, jadi saya rasa itu. Nah, selain daripada itu mungkin kembali lagi kalau berbicara latar belakang mungkin almarhum kan sebenarnya kan binaraga ya. Nah, jadi kalau kita berbicara binaraga itu kan sebenarnya nilai daripada kalau kita berbicara indikator kesuksesan gitu daripada binaraga kan sebenarnya kan adalah badan yang bagus gitu ya. Penampilan yang baik, otot yang tumbuh dan berkembang gitu ya. Jadi latihan beban sendiri sebenarnya adalah sebuah metode, tapi substansinya adalah badan yang bagus gitu. Nah, jadi makanya kenapa di dalam bodybuilding ada istilah yang disebut bahwa untuk pendekatan muscle building atau yang namanya hypertrophy atau supaya ototnya bisa tumbuh dan berkembang, dia akan lebih nyaman kalau seandainya pendekatannya itu selalu yang disebut dengan namanya range repetisi antara 6 sampai 12. Artinya apa? Kalau 12 kali aja kita mampu bisa mengangkat dengan baik, berarti bebannya terlalu ringan, harus ditambah supaya kita bisa mengoptimalkan stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Kalau kita mengangkat 6 kali aja susah, berarti bebannya tidak memungkinkan untuk ditambah. Nah, pada saat itulah makanya kenapa saya katakan tadi, secara tidak langsung terjadi keamanan kalau pendekatan kita adalah pendekatan yang namanya hypertrophy atau muscle building. Jadi sangat tidak memungkinkan ketika kita melihat dalam case ini, ngangkat sekali aja nggak kuat gitu loh. Nah, itu berarti kan artinya bagaimana ceritanya, ini kan sebenarnya akumulasi daripada set-set berikutnya. Jadi contohnya misalnya apakah ada rekor sebelumnya di mana dia dari 210 gitu misalnya dia ngangkat,
Kan mungkin di set sebelumnya janjian dia sudah mengangkat misalnya 180 kilo misalnya, mengangkat sebanyak misalnya 6 kali minimal gitu, atau 7 kali, atau bahkan masih bisa kuat 10 kali. Nah pada saat itulah makanya kita bersedia untuk menambah bebannya gitu ya, karena kita anggap kita punya kemampuan itu. Nah jadi sekali lagi teman-teman sekalian, satu hal yang mungkin saya nggak mau apa ya, maksudnya tidak setuju dengan seandainya salah mengambil pembelajaran di sini dengan akhirnya lompat ke dalam satu konklusi untuk bilang bahwa satu, oh ternyata olahraga binaraga itu bahaya. Kedua, oh latihan beban itu berbahaya. Tiga, oh ternyata squat itu berbahaya. Keempat, oh latihan squat dengan beban berat itu berbahaya gitu. Dan yang kelima adalah oh nggak boleh ngangkat 200 kilo ke atas gitu. Nah jadi jawabannya sekali lagi 200 kilo bagi sebagian orang dianggap berat, tapi bagi orang lain mungkin ringan-ringan aja gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan berat dan ringan jadi dari jumlah angkatan tersebut. Kedua, kalau berbicara tadi squat bahaya, yang bahaya itu adalah ketika kita tidak menjaga safety-nya tadi ya gitu. Lalu kalau berbicara soal oh ya binaraga nggak boleh latihan keras, ya tentu latihannya harus keras. Tapi ketika terlalu keras terjadi yang namanya overtraining atau under recovering. Nah, di sini juga makanya kenapa saya sebut sebagai permasalahannya multifaktoral gitu. Artinya mungkin nggak di hari itu ternyata almarhum lagi lelah, lagi capek, mungkin lagi stres atau lagi nggak fokus. Itu banyak gitu penyebabnya. Banyak Atau mungkin faktor. juga almarhum sedang ada dalam under influence, misalnya apa saja gitu. Bisa jadi mungkin karena medikasi, bisa karena jadi misalnya mungkin obat-obatan yang dikonsumsikan atau apapun. Nah itu juga akan bisa berpengaruh terhadap performanya Kemampuannya dia ya. pada saat itu. Betul. Dan yang ketiga tentunya kalau personal trainer itu sebenarnya menyenangkan kalau kita tahu training partner kita mau mengangkat beban maksimal tadi ya, apalagi itu kalau kita berbicara one rep max gitu ya, tentu sudah ada yang namanya komunikasi antara sesama training partner itu untuk bilang bahwa kalau seandainya nanti kamu nggak bisa ngangkat, berarti langkah apa yang akan kita lakukan? Siasat apa yang mau kita jalankan? Apakah, bro, nanti pas nggak kuat, udah lempar aja ke belakang, gitu. Atau kebalikannya, bro, kalau seandainya saya mau buang ke depan, berarti saya mesti ngapain, gitu. Apapun juga, mau buang ke depan, mau buang ke belakang, mau dibanting, mau diapain juga, harus ada komunikasi sebelumnya. Sehingga kita bisa tahu bukan sekedar kita main langsung angkat aja, nanti kalau sampai berat kenapa-napa ya udah nanti kita cari masing-masing sendiri ya gitu ya. Ya jalan keluar ya tentu nggak seperti itu gitu. Nah jadi di sana mungkin lebih kepada beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan Bang. Berarti sebenarnya memang terlihat atau terdengarnya simpel, tapi itu tadi ya Mas Ade ya, banyak faktor-faktor yang harus dikoordinasikan antara si pelatih dengan dengan si atletnya, dan juga tadi kata Mas Ade, kita harus bisa ngukur diri sendiri. Nah kalau bicara soal kita mengukur diri sendiri nih Mas Ade, ini kan baru satu kasus ya Mas, dari sekian banyak kasus. Ada juga yang meninggal karena suntik steroid, katanya tuh berlebihan. Ada juga beberapa kasus lagi olahraga basket atau lagi lari kena serangan jantung terus meninggal. Nah yang terakhir minta tips dong dari Mas Ade, gimana sih Mas supaya kita tuh pengen punya badan yang lean, kita pengen punya badan yang kekar gitu, tapi kita nggak berujung maut gitu loh Mas. Ya justru sebenarnya kebalikannya sekali lagi Mbak Anggi, bahwa ketika kita bisa yang namanya memiliki komposisi tubuh yang baik, misalnya dalam arti keseimbangan cairan dalam tubuh kita jaga, organ di dalam tubuh kita lestarikan kesehatannya ya dengan pola perilaku kita yang sehat. Lalu selain itu juga tulang kita akan kuat ketika otot dikencangkan dan otomatis biasanya kadar lemak kita akan lebih rendah. Jadi kalau kita berbicara bodybuilding secara umum gitu ya, anak fitness, sebenarnya how to mengoptimalkan maximize muscle tapi at the same time menurunkan lemak, itu sebenarnya sudah mimicking daripada yang namanya kita memiliki yang disebut dengan yang namanya sehat secara metabolisme, di mana kita memiliki fleksibilitas di sana gitu. Jadi fleksibilitas secara metabolisme terjadi ketika kadar lemak kita rendah, otot kita banyak gitu. Nah sekarang yang menjadi tantangan adalah kembali lagi substansi itu selalu sehat. Metode itu adalah pengaturan pola makan, pengaturan pola gerak dalam hal berolahraga dan juga pengaturan istirahat ya, dalam hal ini pengaturan nafas dan pikiran.
Nah, jadi maksud saya di sini kita tidak boleh terperangkap di dalam sebuah metode tapi lupa memahami substansinya. Jadi kayak tadi contohnya, oh saya mau mengangkat beban berat. Kenapa saya mau mengangkat beban berat? Karena saya mau memberikan stres kepada otot saya untuk bisa tumbuh dan berkembang. Nah, tapi kalau saya ngangkat bebannya terlalu berat, maka yang terjadi bukan tumbuh dan berkembang yang terjadi, tapi yang terjadi malah cedera, kan gitu kan? Nah, berarti salah. Saya mau mengatur pola makan saya dengan cara apa? Misalnya, dengan cara saya mengatur yang namanya pemilihan sumber dan jenis, dietary restriction, pengaturan dalam hal waktu, time restriction, pengaturan dalam hal jumlah sesuai dengan kondisi atau kebutuhan masing-masing, yang disebut namanya calorie restriction. Itu kita lakukan, tujuannya buat apa sebenarnya? Bukan tujuannya kita menjadi pejuang diet, tapi tujuannya adalah dengan saya mengatur apa yang saya masukkan ke dalam mulut saya, maka nanti kesehatan yang akan menjadi konsekuensinya, gitu. Nah, jadi sekali lagi kita tidak boleh terperangkap di dalam hal ini, gitu. Makanya jadi kalau ditanya tadi, penyebabnya, oh gara-gara badminton, jadi badminton yang salah. Gara-gara sop kaki kambing, nanti sop kaki kambing yang salah. Gara-gara duren, gara-gara futsal, nanti futsal yang salah gitu ya. Jadi sekali lagi itu hanya pukulan ke 100, tapi kita lupa untuk bertanya pukulan ke 1 sampai 99 apa yang kita lakukan dalam kita berperilaku sehari-hari. Nah, begitupun juga tadi kayak Mbak bilang, sekarang ini anak-anak kan kepengen mau punya badan bagus, badan sehat. Kita lupa bahwa badan berotot itu muscularity is supposedly go hand in hand with vitality and health gitu. Jadi artinya kalau mau punya badan sehat, badan berotot itu sebenarnya harusnya kan sinergis dengan yang namanya kesehatan. Jadi makanya saya selalu bilang, kalau kita juara fitness atau juara binaraga, kita juga sebenarnya adalah juara sehat gitu. Tapi yang unik terjadi hari ini adalah kita justru malah menyalahgunakan obat gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya drug abusing. Jadi dengan cara mengadopsi yang namanya performance enhancement drugs dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan harapan secara visual kita akan penampilannya lebih baik. Tapi begitu kita lihat dalamnya, ternyata semuanya kalau dalam tanda kutip itu bobrok gitu, rusak gitu ya. Kolesterolnya problem, metabolismenya nggak karuan, terjadi juga berbagai permasalahan, termasuk juga bahkan permasalahan gula darah, tekanan darah, akhirnya permasalahan jantung dan sebagainya, dan akhirnya terjadilah yang namanya prematur kematian. Apakah disebabkan direct causation langsung, maupun kadang-kadang correlation ya. Jadi kayak tadi misalnya kecelakaan, bisa nggak kalau misalnya seseorang pakai drugs, jadi under influence drugs, jadi akhirnya dia merasa dirinya kuat, jadi dia mau angkat seberat-beratnya, tapi nggak sadar kalau ternyata badannya tidak sekuat yang dia kira. Nah, itu bisa terjadi. Bisa juga ada orang lain lagi juga kadang-kadang, oh karena saya mau ototnya lebih banyak, jadi suntik terus, maka yang terjadi adalah pada saat itu justru badannya tidak punya kemampuan untuk menciptakan keseimbangan, terjadi inflamasi dan sebagainya, akhirnya terjadi yang namanya heart attack atau terjadinya hal-hal lain. Nah, itu sering terjadi juga gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita tidak boleh kelaparan akan arti dan makna gitu ya. Jadi alasan kenapa saya latihan karena saya mau sehat. Alasan kenapa saya ngatur makanan karena saya mau sehat. Alasan kenapa saya mau berlatih lebih keras lagi karena saya ingin mendapatkan kebermanfaatan yang lebih cepat lagi gitu. Tapi karena keinginan kita mau mengambil jalan pintas, akhirnya terpaksa kita mengorbankan kesehatan kita demi badan atau performa yang bagus. Menurut saya bukan hal yang bijaksana. Cakep, itu berarti sebenarnya kuncinya yang diincar, yang dikejar itu sehat. Jadi gradual gitu. Jangan mau instan. Thank you banget Mas Ade. Betul. Lutut jangan sampai ngelebihin jari kaki. Jadi pantatnya yang di kebelakangin sambil ke bawah. Jadi ini segini doang. Iya. Kalau dia terlalu bawah, ngangkat naiknya yang susah. Iya. Jadi sininya juga bahaya buat di lower back ya. Oke teman-teman, tadi kan Adera udah bilang tuh tipsnya weightlifting yang bagus tuh kayak gimana supaya terhindar dari cedera. Nah, sebagai pecinta olahraga, saya udah di salah satu tempat gym di daerah Grogol, Jakarta Barat. Selain mau olahraga, karena memang udah terbiasa untuk olahraga, saya juga mau coba untuk back squat sambil weightlifting. Kita akan pelajari tekniknya sama-sama, oke? Karena badan saya sudah terbiasa untuk latihan 3-4 kali dalam seminggu, bukan berarti lupa diri.
tetap harus ingat limit. Kalau berdasarkan penelitian dari US Department of Health and Human Services, idealnya kita itu berolahraga sekitar 150 menit dalam seminggu. Jadi kalau mau dicicil, sekitar 30 menit per olahraga. Olahraga berlebih bukan jadi sehat, justru malah sakit. Wih, lengkap. Mas, Oke. nanti kita pakai alat yang mana ya, Mas? Oke, pakai yang ini aja Kak. Nanti Oh, pakai- buat back squatnya, Back squat yang ini ya. deadliftnya nanti pakai dumbbell aja. Oh, jadi ini adalah salah satu PT-nya, Mas Anto. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak, teman-teman. Oke. Pengen nyoba itu loh, Mas. Kan kemarin sempat ada yang Oke. kecelakaan. Katanya kan harus A, harus B, harus C. Nah, Mas Anto kan lebih paham tuh. Jadi nanti Oke. mau coba back squat sambil Spotting yang bener ya. yang bener tuh Oke. kayak gimana? Bener Siap, nggak siap. sih caranya gitu? Oke, siap Kak. Oke? Oke, untuk sebelum mulai latihan kita harus stretching pemanasan kan, jadi untuk menghindari cedera ya. Ya. Oke, mulai dari sini, kepala dulu. Oke. Pas. Samping. Oke, tangan. Lagi keretak. Oke. Ya. Oke. 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 Putar. Oke, angkat. Oke, satunya. Oke, bisa dimulai latihannya. Langsung ke situ. Oke. Nah, di sini ini sambil menjelasin, sambil ada gambar, sambil apa. Oh, berarti sebenarnya yang ngejaga tuh nggak boleh jauh dari Nggak boleh jauh dari beban dan orangnya. Nah, ini Oke. mungkin supaya pemirsa dan penontonnya Oke. Instastory jadi tahu nih, Mas Anto mungkin bisa didetailin Oke. kali ya dari posisi berdiri, Siap. terus ngangkat tadi kan Mas Anto bilang tuh bukan di sini tapi agak di sini Iya, gitu kan, detailingnya kayak gitu Oke, ternyata boleh. receh tapi ternyata bisa bikin cedera Ya, ya. bener Kak. Oke, boleh dicoba. Oke. Berarti aku di sini. Oke, posisi kaki yang paling penting ya Kak ya. Nah, ini pas turun, usahain posisi lutut, jangan sampai ngelebihin jari kaki. Jadi pantatnya yang di kebelakangin sambil ke bawah. Jadi ini segini doang. Iya. Kalau dia terlalu bawah ngangkat naiknya yang susah. Iya. Jadi sininya juga bahaya buat di lower back ya. Oh, Oke. iya. Coba tangannya sejajar bahu ya Kak ya. Ini 90 derajat ya sini ya. Pasin ya. Pasin ya 90 derajat. Oke. Berarti tangan harus sejajar bahu. Sejajar. Ya, ini pasin di sini Kak. Di pundak belakang sini. Oke. Siap. Ini posisi udah 90 derajat, Oke. kakinya nggak boleh melebihi jempol ya, Jari kaki pokoknya. nggak boleh ngelebihin jari kaki. Terus yang turun, yang dorong tuh pantatnya. Oke, jadi pas turun Bokong. ambil nafas ya Kak ya. Oke. Pas turun ambil nafas, pas ke atas buang nafas. Oke, coba Oke, ya. coba. Up, buang nafas. Good, lagi. Up, buang nafas, lagi. Up. Yes. Oke. Bagus. Sekali lagi. Oh, oke, nice. Tadi kenapa Mas Anto nahannya di sini Mas? Bukan megangin bebannya? Karena kalau megang beban Kak, kebanyakan nanti bebannya di saya. Oh, gimana? Jadi nggak terlalu ngerasain beratnya. Seharusnya kalau misalnya cowok sama cowok boleh di sini, boleh dipeluk Kunci kalau di yang, perut ya? kalau yang berat banget bebannya ya. Karena kakak Kangi cewek, jadi saya di sini. Supaya otot tangannya kebantu. Iya, maksudnya? kebantu. Oh.
itu 2,5 ininya doang ya? Ininya kurang lebih hampir 10 Kak. Ininya 10. Bebannya 2,5. Berarti 15 kilo. Ya, Ini kurang 15 lebih. kilo. Kurang 15 lebih, kilo. kurang lebih. Buset, 15 kilo guys. Oke, mau tambah lagi bebannya? Coba. Coba ya. Tapi satu dulu kali ya? Enggak, 55 aja. Nggak kuat kali 20, serius. Enggak, maksudnya 55 jadi 10. Iya 20 kilo dong sama ini besi. Iya. Kuat lah. Nggak yakin gua, satu-satu dulu sih. Yuk. Nah, kemarin tuh si Adere bilang katanya ditahan di tangan. Iya, sama perut. begini harusnya. Begini nih, spottingnya bener gini. Jadi kakak tadi posisi tadi benar. Maksudnya yang spottingnya mungkin. Begini kak nih. Yang benar sih begini. Gimana coba? Coba kak. Terus? Ya. Nah dari sini nih aku spotting. Oh iya, maksud gue. Gini. Ya turun. Agak maju dikit kaki. Ini 20 kilo ini. Yes. Serius nih. Kaki agak masuk lagi dikit. Oke cukup. Oke guys. Up. Good. Lagi. Up. Yes. Lagi. Up. 3. 2 lagi aja kan. Up. Buang nafas. Sekali lagi. Up. Oke. Yes. Lumayan Nice. ya. Oke. Lumayan pegel di sini ya. Iya. Di pinggang ya. Sini juga bagian sini. Baik. Itu katanya harus dorong. Iya. Masih lagi sini. Itu. Coba lagi coba. Oke. Cukup bebannya kayak. Mau ditambah satu lagi. Satu lagi tambah ya. Tapi kanan aja atau kiri aja ya? Jangan, biar balance. Oke. Kalau udah nggak kuat kan berarti nggak bisa dipaksa kan? Iya. Ini berapa berarti semua? 7,5 ya kurang lebih 25 lah. 25 kilo. Apakah bisa nggak ya? Bisa 5 kali aja. Oke. Jadi repetisi itu semakin sedikit kalau bebannya semakin berat. Oke. Pas sini kak. Sini. Ya, oke. Yuk. Up. Good. Lagi. Up. Buang nafas. Up. Terus. Up. Oke, last one. Up. Oke. Gila. Kalau gua ketarik. Istirahat dulu. Oke. Berasa ya kak ya? Berasa. Oke. Jadi kalau kesalahan siapa namanya atlet kemarin, Sebenarnya karena apa? yang spotting menjauh. Oh. Jadi nggak dekat dari beban. Otomatis yang ngelakuin hilang keseimbangan sih sebenarnya. Apalagi bebannya itu berat ya. Otomatis ya jadi sama-sama harusnya saling ngerti lah. Yang mungkin spotting nggak kalau dia kan 210 kilo, mungkin nggak sebelum 210 tuh misalnya 185, sebenarnya dia udah berat, iya cuma maksain. langsung dipaksa ke 210. Iya. Karena kan biasanya kayak tadi kan 25 kilo, 5 hitungan dulu. Kalau misalnya nggak kuat ya berarti kan kita akan bertahan di situ terus kan. Iya. Kalau kuat baru naik gitu kan, Iya, sebenarnya betul. aturan mainnya ya. Aturannya ya. Oke, sekarang kita bakal ngelakuin latihan deadlift ya. Fungsinya buat di lower back ya kayak. Oke. Lower back, hamstring, sama quadricepsnya dikit kena. Oke. Oke, posisi yang benar. Lihat kakinya, jangan terlalu lebar, jangan terlalu ini segini. Oke, posisi backnya, kalau bisa jangan bungkuk gini. Oke. Busungin dadanya, tarik, jadi flat. Oke, ini posisi tangannya juga jangan terlalu di depan, sejajarin aja. Sejajarin bahunya. Oke, dari sini, up, buang nafas. Turun lagi, usahain jangan bungkuk, buang nafas. Oh, oke. Oke? Oke. Oke, coba, boleh dicoba. 7,5 wah. Come on, bisa. Ayo, Gua ambil dulu nih ya. ya ambil dulu. Astaga Tuhan. Ini begini tangannya begini. Begini aja, Kak. Gini. Nah, oke, Oh, lihat iya di bener. kaca ya, Kak ya, posturnya ya. Ya. Oke, siap. Yuk, mulai.
Terus turun, up, bagus. Lagi ke bawain dikit, up. Oke, nice. Buang nafas, pas ke atas agak ditekan. Nah, 3 lagi. Terus, bagus. Terus, up, buang nafas. Lagi, up. Yes, lagi. Oke, 3 lagi kak. Ayo, 3 lagi. Pegel, Let's go. Up. Oke, 2 lagi. Sekali lagi. Oke, nice. Taruh bawah. Robohnya juga pelan-pelan. Oke. Sakit ya Iya, sininya? mungkin udah lama kali nggak latihan back. Oh. Dan nggak 7,5 juga sih. 7,5. Ini udah standar sih. 5 Standar aja. perempuan lah. Oke, baiklah. Oke, Oke. next. Jantung gue berasa deg-deg-deg. Iya, Emang kena kardio juga ya? iya. Soalnya kan gerakannya berulang-ulang kan. Oh. Iya. Ternyata latihan strength juga ada kardionya ya? Iya, justru untuk fat loss lebih bagus latihan beban sih. Karena metabolisme kita jadi bagus. Jadi kakak diem aja ngeburn. Bedanya Kalori apa ya? kalau lari kardio? Lari hanya saat pas lari aja ngeburnnya. Oh, Soalnya nggak ada latihan bebannya. oke. Oke, sekarang kita bakal ngelakuin tricep extension ya kak ya. Oke, posisi tangan ke atas. Ini usahain rapet. Jangan sampai gerak ya kak. Di sini nggak boleh gerak. Ini turun, up, lurus. Oke, lagi. Turun, lurus. Oke, kita coba pakai beban ya. Ya. Megangnya begini aja. Oke. Oke, sampai bawah lagi kak. Ya, up, buang nafas. Sampai lurus maksimal ya. Oke, lagi. Up. Kurang, masih, lebih lurus lagi. Yes, 3, terus 4, 2, lagi. 5, lagi. Pedes. Yes. Oke, sekali lagi. Oke, berasa ya kak ya? Targetnya tricep ya, ototnya ya. Berasa ya? Oke, Lo naikin ke ini nggak? boleh? Coba naikin kayak 7,5. Ya, Bisa nggak? bisa. Berat tapi tidak. Bantuin ya. Oke. Yuk, up. Nggak bisa naik. Ayo. Ini terlalu berat sih kak. 1, terus. Up. 2, lagi. Bagus. 3, 2 lagi. Ya, sekali lagi. Gila, pedes banget tangan. Oke. Nice. Ya. Itu harusnya yang 5 tapi repeated. kan? Ya. Banyakin repetisinya. Iya. Sit up kali, sit up. Sit up ya. Tekan aja kak. Maju lagi, maju. Pantatnya di sini aja kak. Ya, betul. Ya. Tuh. Ini. Oke, ini target ototnya perut bagian bawah ya kak ya. Oke, kakinya up. Oke, dari sini. Turun. Ya, buang nafas. Good, 1, lagi. Yes. Terus. Lagi. 4. Oke, 5 lagi. Up. 6. 4 lagi. 7. Oke, 2 lagi. Sekali lagi, Kak. Oke, nice. Berasa ya, Kak ya? Oke, good. Nggak bisa bangun, oke. Ya, siap. Oke. Tapi Mas Santo berasa. Lumayan. Padahal kan kayak latihannya tuh cuman yang
Seolah kan cuma set, Iya. gitu. Karena capeknya latihan beban sama kardio tuh beda sih ngapnya. Iya ya. Iya, ngapnya beda. Kalau kardio istirahat sebentar, udah segar. selesai, segar. Kalau beban tuh masih terus. Apalagi kalau berasanya besoknya Sakit. ototnya sakit-sakit, pegel-pegel gitu. Sebetulnya kalau misalnya latihan beban kayak tadi itu, kalau udah capek mending di stop atau habis itu lanjut lagi. Kalau kardio kan berhenti bentar, bisa lanjut lagi. Harus stop sih Kak. Stop, ngelakuin stretching dulu buat tambah power, bisa angkat lagi. Oh. Jadi balik semula lagi. Pernah nggak ada, jadi gini, kan kalau cedera dan akhirnya kecelakaan kayak Justin kemarin ketiban gitu Oke. kan. Ada juga kan atlet-atlet yang meninggal kecapean, overtrain. Oke. Lari, terus tiba-tiba tengah jalan, jantung berhenti, Jantungnya. meninggal gitu kan. Nah kalau latihan kayak gini, weightlifting atau latihan strength, pernah nggak ada yang merenggut nyawa? Sepengalaman Mas Santo? Kalau yang saya lihat sih, yang pernah saya temuin sih nggak ada sih Kak ya. Nggak ada ya? Nggak ada, jarang banget ya. Jarang banget, bahkan nggak ada sih, saya belum pernah nemuin. Apa karena mereka yang latihan strength rata-rata tuh menggunakan PT, jadi ada yang ngatur untuk stop, kapan harus lanjut, kapan harus nambah repetisi. Penting juga pakai PT. Cuma ada beberapa orang yang nggak pakai PT tapi udah paham sih, maksudnya kalau udah nggak sanggup istirahat aja, diem dulu, baru lanjut lagi. Dan jangan sampai terlalu maksain bebannya Kak. Gitu ya? Iya, jangan sampai terlalu maksain beban. Apalagi kalau kurang pemanasannya ya, itu penting banget pemanasan. Itu ngaruh ya ternyata ya? Ngaruh banget. Karena ada hal-hal yang Iya. terlihat sepele, Iya. ternyata cedera gitu kan. Iya, Nah, Mas Santo betul. mungkin punya pengalaman nih, bisa diceritain selama berapa tahun Mas? 5 tahun lebih lah. 5 tahun kan? Iya, 5 tahun 5 lebih tahun, lah. non-stop nih gitu kan, 5 tahun aktif, pernah punya pengalaman cedera nggak? Pernah sih Kak, saya di lower back sih waktu angkat deadlift. Deadliftnya yang tadi bukan sih? Deadlift yang Yang begini. tadi begini ya? Yang tadi begini. Up. Oh. Nah, itu gara-gara postur sih Kak. Postur saya kurang benar, pemanasannya juga kurang benar. Posturnya kenapa karena bongkok? Iya, Gini jadi atau? bongkok begini. Emang itu ngaruh Mas? Ngaruh Kak. Jadi yang ngangkat tuh dari sininya kurang, dari pahanya. Jadi fokus banget di sininya. Oh. Tek, gitu kan. Kalau dari flat kan langsung kan. Nah, gitu. Sebenarnya salah postur aja. Berarti postur sama beban yang diangkat tuh harus Harus bisa menyesuaikan ya? Menyesuaikan. Pemanasannya juga penting. Tapi nggak ngaruh ya kalau misalnya kayak seseorang berat badannya sekian, kayak aku nih tingginya Iya. 171 gitu, berat 51, nggak bisa angkat beban yang terlalu gede gitu, atau sebenarnya bisa cuman bertahap? Bertahap sih harusnya. Jangan dari berat dulu. Tadi berat tuh 7,5 Enggak. Kalau dari berat dulu paling cuma bisa 1 set 2 set. gitu. Jadi dari yang ringan dulu baru up Idealnya berapa set? 3, 4, 5, 3 4 sih. 3, 4 4. set. Kan ada juga Mas, orang-orang tuh yang nggak merasa perlu latihan strength karena menganggap ya ini gampang kok, cuma ngangkat. Justru strength itu penting sih karena tulang kita kan dilapisin sama otot. Jadi harus benar-benar kuat ototnya. Gitu sih. Terus gini nih Mas, kadang-kadang kan mau punya badan bagus gitu ya, tapi ya jatuhnya malah menderita gitu loh. Oke. Do and don'ts supaya jangan cedera, supaya jangan sampai mencelakakan diri sendiri itu harusnya aturan mainnya gimana sih Mas? Selain pemanasan, Oke. minum susu protein kah untuk nambah kekuatan harus. gitu. Kalau protein kan after workout kan. Jadi sebenarnya sih pemanasan yang benar, terus jangan maksain beban yang terlalu berat sih Kak. Oke. Jangan maksain banget. Jadi lo pengen badan bagus, gua harus berat begini-begini. Enggak, sebenarnya beban ringan repetisinya banyak juga sama aja sih, target ototnya juga kena. Oh. Sebenarnya mungkin apa gaya-gayaan, gengsi, jadi pengennya berat gitu. Sebenarnya nggak perlu juga sih. Lebih di repetisinya dibanyakin ya? Repetisinya banyakin aja. Kalau bebannya terlalu berat, repetisinya dikurangin? Repetisi, ya betul. Repetisinya banyakin, setnya banyakin, Soalnya sama kadang-kadang aja. kayak gitu sih, kalau orang mau olahraga kan ada ego ya? Iya, bener. Ego egonya. alat Iya, gede. apalagi kalau udah diliatin orang kan. Iya kan? Terus gitu. Di medsos kayak gila keren banget Iya. gitu kan? Iya. Sebenarnya gitu aja sih. Kalau kayak suntik steroid, kan ada tuh Banyak. banyak tuh kan yang suntik steroid, terus akhirnya pecah nih katanya pembuluh darahnya lah atau apa segala macam, itu gimana tuh Mas? Kalau itu saya kurang paham sih Kak ya. Tapi nggak pernah dianjurin ya? Belum ngalamin sih, saya juga belum pernah nyuntik-nyuntik kayak gitu. Emang nggak pakai ya? Nggak kalau pakai Mas? sih ya. Kenapa Mas? Karena takut aja katanya jangka panjangnya nggak bagus buat kesehatan. Ada yang bilang bisa mandul lah. Oh. Iya, terus ke depannya jadi gampang lemas.
buat ke kulit juga jadi gampang kendor. Jadi sebenarnya yang salah tuh bukan sama olahraganya. Iya. Kalau sampai cedera, sampai meninggal gitu. Bukan Yang salah tuh olahraganya. olahraganya. Bukan olahraganya. Gimana kita nge-treatnya aja ya? Betul. Makanan deh mas. Makanan. Makanan. Ini Makanan kan otot sih jadi semua nih. protein sih Kak kalau untuk nge-gym ya. Oke. Proteinnya banyakin aja, low karbo, high protein. Gitu aja. Nah, satu-satunya otot yang tidak pernah istirahat dalam hal ini adalah otot jantung. Dia tetap bekerja, mau kita lagi tidur kek, mau kita lagi istirahat kek, mau kita lagi aktivitas, dia tetap bekerja. Jelas kalau kita aktivitas kerjanya lebih banyak, kalau lagi tidur kerjanya lebih ringan pasti. Olahraga berujung maut bukan kali ini saja terjadi. Kebanyakan mengejar target tapi justru jadi kelewat derita. Binaragawan asal Amerika Serikat Dan Warby tewas tahun 2015 yang lalu lantaran overdosis karena suntik steroid demi mendapatkan tubuh impian sebagai binaragawan. Dan tidak hanya itu, masih lekat dalam ingatan artis dan juga politikus Adjie Massaid yang meninggal dunia setelah berolahraga sepak bola. Kala itu dokter menyebut salah satu pemicunya karena gagal jantung yang disebabkan pacu jantung berlebihan. Apakah olahraga berlebih memang bisa memicu kematian karena heartbeat di atas rata-rata? Atau ada faktor lain? Banyak sekali faktornya. Tergantung rentan usia, ya, itu penyebabnya banyak sekali. Dari penyebab yang paling sering tergantung rentan usia. Kalau usia 40 ke atas, itu yang paling sering adalah penyebabnya, kita ngomongnya yang paling sering ya, 40 tahun ke atas itu penyebabnya adalah koroner. Ada penyumbatan atau penyempitan di koroner. Dan itu tidak mendadak dalam hal mendadak, tapi itu adalah build up dari suatu plak di pembuluh darah jantung koroner. Saya jelaskan dulu pembuluh darah jantung koroner itu apa. Pembuluh darah jantung koroner itu adalah pembuluh darah yang memberikan suplai darah dan oksigen ke otot-otot jantung, ya. Itu adalah pembuluh darah khusus yang memberikan oksigen dan suplai darah ke otot jantung yang bekerja terus-menerus. Kita tidur, kita aktivitas, otot jantung itu tetap bekerja memompa kan. Gunanya sih otot jantung itu nggak banyak-banyak, dia tidak berpikir, tidak ngapa-ngapain kecuali memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, satu-satunya otot yang tidak pernah istirahat dalam hal ini adalah otot jantung. Dia tetap bekerja, mau kita lagi tidur kek, mau kita lagi istirahat kek, mau kita lagi aktivitas, dia tetap bekerja. Jelas kalau kita aktivitas kerjanya lebih banyak, kalau lagi tidur kerjanya lebih ringan pastinya. Ya. Nah, pembuluh darah koroner ini ya itu rentan untuk terjadinya penumpukan plak pada pola hidup yang kurang sehat. Dalam hal ini, ya banyak faktor risiko yang mempengaruhi hal itu, yaitu darah tinggi, asupan makanan, kolesterol, rokok, ya, dan genetik pastinya juga berperan dalam hal ini. Ya, nah penumpukan plak tersebut, ya, itu tidak mendadak. Itu pasti sedikit demi sedikit sampai akhirnya tersumbatnya lebih banyak daripada demand-nya, ya. Jadi maksudnya kan pemberian masuknya darah ke dalam otot jantung, kalau suplainya mungkin masih cukup, suplainya masih mencukupi demand kerja otot jantung tadi. Tapi kalau dia numpuk, terus tiba-tiba tersumbat beneran atau lebih dari 80%, biasanya sudah tidak mencukupi sehingga bisa ya timbul nyeri dada. Tapi kadang-kadang plak itu bisa tidak stabil. Jadi penumpukannya sih pelan-pelan, tapi karena plaknya tidak stabil dengan adanya exercise yang over, dengan adanya tekanan darah yang tiba-tiba naik, dengan adanya banyak faktor lah ya gitu, plaknya itu ruptur atau sobek. Sehingga yang tadinya mungkin penyempitannya cuma 70-80%, tiba-tiba jadi naik jadi 100%. Jadi kalau dibilang olahraga overtrain itu bikin seseorang mendadak meninggal, itu biasanya tidak. Pasti ada faktor
faktor lain yang menjadi komorbid atau penyakit utamanya atau penyakit peserta yang mempengaruhi ini. Ya. Kalau kan pernah dengar nih dok, kayak kalau lari gitu, heartbeatnya tuh maksimal sekian gitu kan, jangan dipaksain gitu. Ya, Itu betul nggak dok? ya, betul. Bisa menyebabkan serangan jantung juga dok? Bukan secara langsung, tapi tidak dianjurkan karena dikhawatirkan jantungnya sudah tidak sesehat yang seharusnya. Oleh karena itu, sangat penting medical check up, apalagi kalau udah 40 tahun ke atas, medical check up itu harus setahun sekali. Supaya kita, gunanya apa? Untuk kita tahu satu, kondisi kesehatan kita. Kedua, seberapa banyak sih bisa kita olahraga. Kan kalau kita udah ketahuan, oh iya nih ada pola hidup apa yang mungkin kurang sehat dari medical check up itu bisa kita ubah selama masih bisa kita ubah. Gitu. Makanya usia 40 tahun ke atas sangat dianjurkan medical check up itu setahun sekali. Di bawah 40 tahun bukan tidak dianjurkan medical check up, tetap dianjurkan medical check up, tapi mungkin tidak harus setahun sekali. Olahraga itu sangat baik untuk kesehatan jantung maupun secara juga untuk kesehatan jasmani dan rohani, ya. Jadi jangan, saya takut olahraga nanti tiba-tiba mati. Ya justru lebih besar risiko suatu penyakit kalau tidak olahraga. Itu yang harus dipahami gitu. Rutin medical check up, kenali diri, karena olahraga untuk sehat, bukan menambah derita. Sampai bertemu di Insight Story berikutnya.